Baik, saya ulangi ya. Saya ulangi, dari video yang disampaikan tadi ada beberapa poin penting yang memang harus kita pahami. Poin yang pertama itu adalah pelanggaran terhadap syariat, di mana seorang bapak dibekam oleh seorang ibu, walaupun posisinya kakek-kakek dan nenek-nenek, tapi yang namanya lawan jenis yang bukan muhrim itu tidak ada alasan untuk boleh untuk memperbolehkan melakukan pembekaman. Alasannya darurat. Dari mana daruratnya? Ya. Dari mana daruratnya? Contoh gini, kalau seorang dokter kandungan, kebanyakan dokter kandungan sekarang pria ya, dokter kandungan ketika akan menangani seorang perempuan yang mau melahirkan, itu bisa dinyatakan darurat. Karena kalau tidak ditangani segera, ada dua kemungkinan. Bayinya mati, ibunya mati, atau kemungkinan yang ketiga, dua-duanya mati. Atau misalkan dokter bedah, ya, dokter bedah laki-laki, pasiennya perempuan, ada kanker di dalam tubuhnya atau tumor ganas di dalam tubuhnya yang harus dikeluarkan. Karena tidak ada lagi perempuan, ya, karena tidak ada lagi perempuan di sana, dokter bedah perempuan, maka itu memang alasan darurat. Karena kalau tidak dikeluarkan secepatnya, itu sel kanker bisa mengakibatkan si pasiennya meninggal dunia. Tapi untuk bekam, ada nggak alasannya kalau tidak dibekam saat itu pasiennya meninggal? Justru kalau pasien mendekati ajal, pasien dalam kondisi yang sedang dalam keadaan kritis, kontraindikasi kalau harus dibekam. Jadi tidak ada alasan seorang pria ataupun seorang wanita membekam lawan jenis yang bukan muhrim dengan alasan darurat. Tidak ada. Karena tidak ada kedaruratan dalam membekam saat itu. Ya tadi contohnya, kalau tidak kita bekam saat itu, emang pasiennya akan meninggal. Tidak ada, ya tidak ada sampai ke arah sana. Justru orang yang masih memungkinkan dibekam, berarti kondisinya masih stabil. Itu yang pertama ya, pelanggaran syariat. Yang kedua, betul kata bapak-bapak tadi ya, dari Pak Priyo, terus Pak Nur Aryadi, kemudian siapa tadi? Pak siapa tadi ya? Siapa namanya? Ibu Pak Yuda gitu ya. Betul. Memang di dalam terapi, apapun itu terapinya, diagnosa adalah poin penting. Ketika tidak melakukan diagnosa, maka potensi kesalahan, potensi malpraktek itu mungkin terjadi, terlepas dari takdir, ya. Terlepas dari takdir, kemungkinan terjadinya malpraktek itu mungkin terjadi ketika kita tidak menegakkan diagnosa. Makanya betul kata bapak-bapak tadi, bahwa kesalahannya mungkin pada diagnosanya yang tidak tegak, diagnosanya yang tidak tepat. Nah, diagnosanya apa? Keluhan si bapak tadi adalah yang pertama asam urat dan darah tinggi. Ya, di video dijelaskan ya. Keluhannya asam urat dan darah tinggi. Dibekam oleh si ibu itu menggunakan tanduk sapi. Karena menggunakan peralatan bekam tradisional. Menggunakan tanduk sapi itu bagaimana ditempelkannya ke kulit? Yaitu tanduk sapinya harus dipanaskan dulu. Ya. Tanduk sapinya dipanaskan dulu, baru ditempelkan ke kulit dan terjadilah pengisapan pada kulit. Nah, itu bisa mengakibatkan suhu tubuh dan sindrom tubuh itu semakin panas, detak jantung semakin tinggi, tekanan darah semakin tinggi. Sementara si bapak tadi sebelum dibekam pun tensinya sudah tinggi. Maka ketika dilakukan pembekaman sangat mungkin pecah pembuluh darah. Karena awalnya sudah tinggi, dibekam menggunakan tanduk sapi yang dipanaskan, ditempelkan ke kulit, semakin tinggi lagi tensinya. Itu yang mungkin terjadi mengakibatkan, mohon maaf ya, kematian. Video tadi saya bukan berarti menakut-nakuti ya, bukan menakut-nakuti, tapi itu bisa terjadi ketika tadi diagnosanya tidak kita tegakkan. Makanya pada kesempatan malam hari ini di materi yang pertama, yang akan kita bahas adalah diagnosa, ya. Yang akan kita bahas adalah diagnosa. Mohon Bapak Ibu yang tadi ya, yang mungkin ada yang baru masuk, mungkin bolehlah diketikkan dulu ya itu, di copy pastekan linknya supaya yang lain bisa mengisi daftar hadir. Silakan ya. Mohon maaf, saya akan share screen soalnya tidak bisa ketik daftar hadir.
Oke, untuk materi yang pertama saya akan share screen ya Bapak Ibu tentang materi diagnosa. Oke. Di sini kita akan membahas tentang diagnosa, ya, membahas tentang diagnosa. Di sini kita akan ketahui juga diagnosa itu ada terbagi ada dua ya, ada dua. Yang pertama ada diagnosa medis dan ada diagnosa non medis tentu saja. Tapi yang akan kita bahas pertama kali adalah diagnosa medis terlebih dahulu, di mana kita tadi bapak-bapak sudah menyatakan tentang anamnesa. Betul, anamnesa adalah metode diagnosa yang paling utama. Sebelum ke diagnosa apapun, anamnesa yang perlu kita lakukan. Apa anamnesa? Anamnesa itu wawancara, Bapak Ibu ya. Barangkali di antara Bapak Ibu ada yang belum tahu tentang apa itu anamnesa. Jadi anamnesa itu wawancara. Wawancara menanyakan kepada pasien tentang pertama keluhannya apa, sudah berapa lama dia sakit, apa keluhan utamanya apa, gejala penyertanya apa, sakitnya sebelah mana, itu nanti bisa membuat kesimpulan, hipotesa kepada kita tentang nantinya terapi apa yang tepat buat pasien kita ini, ya, gitu. Makanya anamnesa adalah poin penting dalam diagnosa. Tidak mungkin seorang terapis bisa mengetahui kondisi pasien, bisa langsung memberikan terapi kepada pasiennya kalau tanpa melalui proses anamnesa terlebih dahulu. Makanya anamnesa itu adalah poin paling penting. Tadi, kalau kami di sini, di klinik kami membuat anamnesa itu, ada beberapa poin. Yang pertama, kita tanyakan keluhan utamanya. Kita menanyakan keluhan utama, kemudian kita tanyakan gejala penyerta. Setelah kita tanyakan gejala penyerta, berapa lama dia sakit? Setelah kita tanyakan berapa lama dia sakit, dia sedang mengkonsumsi obat enggak? Ya, sedang melakukan tindakan medis apa atau melakukan terapi apa, supaya kita pun bisa mensinergikan kalau memang sedang melakukan tindakan medis atau tindakan terapi. Mengkonsumsi obat pun perlu kita tanyakan, apalagi sebagai terapis bekam. Kalau ada orang yang memiliki keluhan kolesterol, keluhan darah tinggi, keluhan diabetes, biasanya dokter memberikan obat pengencer darah. Jadi sebagai pembekam kita harus tahu apakah yang bersangkutan sedang mengkonsumsi obat pengencer darah atau tidak. Kalau memang sedang mengkonsumsi obat pengencer darah, maka sebaiknya kita jangan bekam. Kenapa? Ya karena kalau kita bekam, darah yang keluar itu kemungkinan akan tidak berhenti. Dan itu bisa mengakibatkan apa? Dia kehabisan darah. Makanya perlu kita tanyakan, seseorang yang akan kita bekam, kita tanyakan, dia sedang mengkonsumsi pengencer darah atau tidak. Jadi kami itu ada poin-poin itu yang kita tanyakan dalam anamnesa. Pertama, keluhan keluhan utamanya apa? Keluhan keluhan utama saya sakit perut, Pak. Oke. Sakit perutnya sebelah mana? Oh, sakit perutnya sebelah tengah, Pak. Oke, kalau di tengah perut kemungkinan lambung. Maka kita tanyakan gejala penyerta yang memungkinkan ada hubungannya ke lambung. Suka mual nggak? Iya. Suka apa namanya pusing juga nggak? Iya. Perih perutnya? Iya. Kalau ditambah masukkan makanan suka tambah sakit? Iya. Berarti positif lambungnya yang bermasalah. Maka nanti tindakannya adalah perbaikan, ya, perbaikan ke lambungnya. Makanya setelah anamnesa kita lakukan diagnosa secara anatomi. Kita pegang bagian yang sakitnya, kita rasakan bagian apakah panas atau tidak gitu. Apakah dingin atau tidak. Karena bagian tubuh terlalu panas bermasalah, bagian tubuh terlalu dingin pun bermasalah. Makanya ketika kita akan membekam pasien atau klien lah kita nyebutnya ya, mau membekam klien ataupun pasien, usahakan kita sebelum membekam itu kita tanpa sarung tangan dulu. Ya, tanpa sarung tangan dulu, dengan tangan telanjang dulu. Ketika kita akan memegang pasien, contohnya ada kan tadi awalnya kita sudah tahu ya pasien laki-laki ditangani oleh terapis laki-laki, pasien perempuan ditangani oleh terapis perempuan. Nah, ketika pasien laki-laki datang dan kita sebagai laki-laki siap nih akan menterapinya, sakitnya sebelah mana Pak? Sakit pinggang.
kita pegang pinggangnya dengan punggung telapak kaki, telapak tangan, ya, dengan punggung telapak tangan, pegang. Oh, bagian kanan ternyata lebih panas dibanding bagian kiri, maka kemungkinan ginjal bagian kanannya mengalami peradangan. Begitu juga bagian-bagian yang lain, ternyata ketika pegang di area lambung ternyata lebih panas, kemungkinan ada peradangan di area lambungnya. Ke atas di paru-parunya juga ternyata lebih panas di bagian lain. Oh, mungkin paru-parunya yang mengalami peradangan. Jadi, salah satu cara mendiagnosa yang paling sederhana adalah menggunakan punggung telapak tangan untuk memegang bagian tubuh pasien. Karena ketika kita rasakan ada yang lebih panas, ada yang lebih dingin dibanding bagian-bagian tubuh yang lain, itu bisa menjadikan acuan kita, oh yang bermasalah itu organ ini, oh yang bermasalah itu organ ini. Ya. Itu yang paling sederhana menggunakan punggung telapak tangan. Ya. Ada juga menggunakan tekanan-tekanan pada bagian tubuh yang dirasa sakit gitu. Contoh tadi, sakitnya sebelah mana Pak? Sakitnya saya di bagian perut tengah gitu. Oh lambung, coba pas begitu ditekan lambungnya lebih sakit. Iya, kemungkinan ada luka tuh di lambungnya. Oh sakitnya sakit pinggang. Tapi ketika dipegang dengan punggung telapak tangan, kiri kanan sama panasnya, tapi ketika ditekan lebih sakit. Oh kemungkinan ototnya yang bermasalah gitu. Jadi akhirnya kita bisa menyimpulkan, oh ini masalahnya ke otot, oh ini masalahnya karena masalah peradangan pada organ-organ tubuh tertentu. Nah itulah bagian dari diagnosa. Setelah kita tahu, baru kita lakukan terapinya. Karena kalau tidak kita lakukan diagnosa terlebih dahulu, dikhawatirkan kasus ibu muslilah tadi kita alami. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai. Bahkan saya kemarin sempat upload video tentang bahaya-bahaya membekam tanpa dasar gitu. Salah satunya ketika membekam malam hari, ketika membekam pada orang yang hipertensi maligna, ya. Ketika membekam pada orang yang saturasi oksigennya rendah di bawah 80% itu kan berbahaya. Itu saya upload sengaja ke TikTok, tapi ya saya uploadnya ke TikTok. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu punya akun TikTok silakan bisa dilihat di situ. Dan memang ada beberapa pembekam-pembekam yang ngeyeliun juga, yang ngeyel gitu. Oh itu mah takdir aja, oh ini mah nakut-nakutin. Justru di sini saya bukan nakut-nakutin dengan men-share video-video seperti itu, memberikan edukasi kepada semuanya. Sebagai bentuk kehati-hatian, kalau kita sembarangan, emang mau mengambil resiko. Mending-mending kalau tadi kayak kasusnya si ibu muslilah ini, pihak keluarga pasiennya tidak melapor. Kalau pasiennya tidak terima, kemudian kita melaporkan kita, dan kita yang memang melakukan salah tanpa diagnosa, sudah tidak ada yang bisa membantu. Walaupun Bapak Ibu mungkin sudah tergabung dalam satu asosiasi yang berbadan hukum, tapi ketika kesalahannya terjadi akibat malpraktek, maldiagnosa, asosiasi manapun tidak bisa membantunya. Karena itu sudah ranahnya ranah kriminal. Apalagi pembekamnya tanpa izin lagi. Itu lebih fatal lagi. Makanya sebagai bentuk kehati-hatian, lakukanlah diagnosa yang tepat. Ya, lakukan diagnosa yang tepat, sebisa kita, semaksimal yang kita mampu, ya itulah yang kita lakukan gitu. Tapi bukan berarti setelah kita cuma bisanya segini, tidak belajar lagi, itu yang salah. Kalau kita cuma bisanya segini, yuk belajar lagi, tingkatkan lagi, tingkatkan lagi. Karena ilmu itu luas. Misalkan bukan cuma di sini nih nanti upgradingnya, upgrading di tempat yang lain lagi bagus. Ya. Untuk meningkatkan keilmuan itu boleh di mana saja. Tapi yang paling penting tingkatkan keilmuannya supaya kita lebih mahir dalam diagnosa. Karena ketika mahir dalam diagnosa, insya Allah potensi malpraktek akan bisa kita minimalisir. Jadi diagnosa yang pertama itu anamnesa, diagnosa yang kedua anatomi, ya, menanyakan bagian tubuh mana yang sakit, menanyakan gejala utamanya, menanyakan gejala penyertanya, dan jangan lupa tanyakan berapa lama dia sakit. Kalau baru 3 hari sakitnya, itu masih fitrah Bapak Ibu ya. Karena tubuh kita itu sedang melakukan recovery itu rata-rata 3 hari. Recovery dari serangan virus, recovery dari serangan oksidan gitu ya. Itu biasanya 3 hari. Makanya setelah 3 hari, kalau masih belum mengalami perbaikan, belum mengalami proses penyembuhan, harus hubungi dokter, harus hubungi
vaskes yang tersedia gitu untuk melakukan diagnosa lebih lanjut. Khawatirnya ada penyakit lain. Apalagi ketika kita menemukan pasien yang sakitnya udah menahun, ya, udah menahun, maka kemungkinan besar ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Kesimpulan yang pertama, imunitasnya yang rendah. Kesimpulan yang kedua, sudah ada kerusakan pada organ tubuh. Kesimpulan yang ketiga, mungkin ada gangguan non medis. Jadi sebagai seorang terapis kita sampai ke arah sana gitu. Menanyakan berapa lama pasien itu sakit bukan untuk kita mencari mencari alasan untuk meneruskan terapi kepada si pasien tersebut. Wah, pasien ini sakitnya udah sekian tahun nih, nggak mungkin kan diterapi satu kali langsung sembuh. Bapak harus sekian kali ke kita baru Bapak insya Allah bisa sembuh. Bukan untuk itu, tapi untuk mengantisipasi apakah tadi imunitasnya kah yang lemah, ada organ tubuh kah yang sudah rusak, atau mungkinkah ada gangguan non medis, gangguan sihir, gangguan jin, ain. Itu juga sangat mungkin mengakibatkan seorang pasien sakitnya menahun, tahunan gitu. Makanya berapa lama seorang pasien sakit itu sebagai terapis kita harus ketahui. Ya. Kemudian yang berikutnya ada juga diagnosa non medis ya. Diagnosa non medis nanti kita akan bahas diagnosa psikologis. Karena zaman sekarang itu banyak sekali penyakit-penyakit yang diakibatkan karena faktor psikosomatis, Bapak Ibu. Apa psikosomatis? Psikosomatis itu adalah penyakitnya fisik, tapi diakibatkan karena faktor psikologis. Contoh, ini contoh yang paling banyak. Contoh yang paling banyak adalah penyakit MAH, GERD, gastritis, atau penyakit-penyakit yang berhubungan dengan lambung. Kebanyakan kita untuk mendiagnosa penyakit yang terjadi di lambung itu adalah pertama pola makan yang tidak teratur. Ya, pola makan tidak teratur. Kemudian makanan yang dikonsumsi juga tidak baik. Terlalu banyak makan makanan asam, terlalu banyak makan makanan yang pedas. Padahal Bapak Ibu, dari sisi psikologis itu paling dominan mempengaruhi kesehatan lambung. Contohnya apa? Contohnya, ketika Bapak Ibu sedang banyak pikiran, biasanya lambung kita pun ikut bermasalah. Ya. Kenapa? Karena tingkat stres kita itu bisa mempengaruhi naiknya kadar asam lambung. Makanya lambung itu kalau karena faktor makanan itu cuma pengaruhnya 30%. Tapi kalau karena faktor stres bisa 70 sampai 90%. Karena semakin tinggi tingkat stres seseorang, semakin tinggi juga potensi naiknya asam lambung. Semakin tinggi naiknya asam lambung, semakin mempermudah luka pada dinding lambung. Makanya ketika orang yang punya masalah pada lambung, jangan dibiarkan dia stres. Ya, itu cara paling utama mengobati stres, mengobati lambung, mengobati MAH, GERD, gastritis adalah mengurangi stres. Banyaklah kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan untuk mengurangi stres ya, gitu. Dan nanti kita juga akan diagnosa secara spiritualnya, karena faktor spiritual seseorang, cara dia bertawakal kepada Allah, cara dia mendekatkan diri kepada Allah, itu pun mempengaruhi kesehatan. Kesehatan apa? Kesehatan mental. Terus kalau kesehatan mental berpengaruh ke fisik, sangat berpengaruh. Ya. Jadi itu yang akan kita pelajari pada sesi diagnosa ini, yaitu yang pertama medis, yang kedua non medis. Untuk yang pertama anamnesa dan yang kedua anatomi ya. Baik. Selanjutnya kita klasifikasikan dulu penyakit ya. Ada penyakit fisik. Ini sebagai bagian dari diagnosa juga ya. Supaya mengetahui nih penyakitnya apa, fisika atau non fisika. Kalau penyakit fisik ini jelas setan menyusup dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Jadi kalau misalkan penyakitnya fisik, kita pun perlu mengantisipasi barangkali ada faktor gangguan jin di sana. Atau juga psikis, penyakit psikosomatis ya, atau juga gangguan jin. Nah, ini nanti akan menjadi bagian dari diagnosa. Sekarang kita akan masuk ke anamnesa ya. Oke, sebentar.
Ini ke Rukiah ya. Nah, ini metode diagnosa yang paling penting, yang paling utama yang kita lakukan adalah anamnesa. Anamnesa itu apa? Wawancara. Ya, wawancara. Dan pada wawancara ini, apa yang harus kita tanyakan? Yang pertama, identitas pasien kita, Bu. Ya, identitas pasien kita harus kita tanyakan. Karena antara pria dan wanita, itu juga kadang-kadang berbeda kecenderungan penyakitnya. Antara orang yang tinggal di pegunungan dengan orang yang tinggal di pantai, itu pun kecenderungan penyakitnya berbeda. Makanya menanyakan identitas itu penting. Karena antara orang tua dengan anak yang masih muda, anak muda, itu pun kecenderungan penyakitnya berbeda. Makanya kita tanyakan identitas itu, jelas kita tanyakan namanya siapa sebagai masuk ke database kita ya, rekam medis kita di klinik-klinik, ataupun mungkin kalau kita masih home care, masih panggilan, ya kita pun bisa menjalin silaturahim ke depannya nantinya gitu ya. Kita tanyakan namanya siapa, nomor nomor WA-nya, alamatnya di mana. Karena ini alamatnya mempengaruhi. Kalau tadi tinggalnya di perkotaan, maka yang paling mungkin terjadi adalah penyakit-penyakit yang juga dialami oleh masyarakat perkotaan. Contohnya apa? Masalah paru-paru karena polusi, masalah pencernaan karena airnya mungkin tidak steril, jajanannya kebanyakan fast food, junk food gitu ya. Beda dengan yang tinggal di pedesaan. Kalau di pedesaan itu kebanyakan penyakitnya apa? Rematik, asam urat. Kenapa? Karena kalau yang di pedesaan itu biasanya udaranya lebih dingin ya, lebih sejuk. Dan yang dikonsumsi kebanyakan yang masih alami. Tapi karena terlalu alami, kadar purin di dalam di dalam tumbuh-tumbuhannya pun masih tinggi. Jadi bisa mengakibatkan asam urat. Makanya identitas itu perlu kita tanyakan usianya berapa, ya. Gitu. Jadi alamatnya di mana, usianya berapa itu perlu kita ketahui, itu bukan semata-mata sebagai masuk database saja, tapi sebagai acuan juga. Oh, ini orang tinggal di daerah pantai nih. Sementara di pantai biasanya makanannya cenderung asin, udaranya panas, maka kemungkinan sindrom tubuhnya pun akan panas. Penyakit yang mungkin terjadi untuk orang-orang yang tinggal di pantai adalah darah tinggi. Gitu, makanya kita perlu menanyakan identitas. Yang kedua kita tanyakan keluhan utamanya. Pak, sakitnya sakit apa? Saya suka sakit kepala. Oke. Sakit kepalanya sebelah mana, Pak? Apakah cuma sebelah atau keseluruhan? Cuma bagian belakang aja sih yang suka sakit. Oke, kalau bagian belakang aja ada dua kemungkinan. Kalau nggak darah tinggi, kolesterol. Oke. Nah, kalau saya suka ini, suka sebelah sakitnya, oh migrain. Migrain itu ada dua kemungkinan juga. Kemungkinan sirkulasi darah ke otaknya terganggu atau naiknya asam lambung. Itu juga bisa mengakibatkan migrain. Ya. Saya vertigo, sama. Vertigo juga bisa dari akibat asam lambung juga. Gitu. Oh, sakitnya apa? Keluhan utamanya sakit perut. Sakit perutnya sebelah mana, Pak? Sebelah kanan. Atas. Oh, kanan atas, hati-hati. Itu areanya liver. Kita lihat matanya. Oh, ternyata di matanya agak cenderung kuning. Oh, berarti benar livernya yang bermasalah. Sakitnya sebelah mana, Pak? Kanan sih, tapi agak ke bawah dekat selangkangan. Itu areanya usus buntu. Coba tanya kebiasaannya. Bapak suka makan makanan yang pedas nggak? Iya, saya tuh pecinta makanan pedas. Oh, berarti kalau pecinta makanan pedas, kemungkinan Bapak usus buntunya mengalami peradangan. Baru kita tangani setelah itu ya. Makanya kalau utamanya kita tanyakan. Setelah itu baru kita tanyakan gejala penyertanya. Ya, gejala penyertanya. Terus riwayat penyakitnya sudah berapa lama seperti tadi ya. Kalau penyakitnya udah menahun, maka ada beberapa kemungkinan. Kemungkinannya imunitasnya yang rendah, kemungkinannya ada organ tubuh yang sudah rusak, kemungkinan yang ketiga ada gangguan non medis. Bapak Ibu pernah menangani orang yang terkena HIV AIDS? Memang untuk mengecek orang yang terkena AIDS itu tidak bisa kita lihat secara kasat mata, Bapak Ibu ya. Memang harus melalui proses cek darah. Memang harus melalui proses cek darah. Kalau tidak melalui proses cek darah, agak sulit melihat orang yang terkena virus HIV atau terkena penyakit AIDS. Tapi setidaknya ketika kita melakukan anamnesa, kita bisa mengarah ke arah sana ketika pasien tersebut memiliki riwayat penyakit yang sudah menahun.
Contohnya, pasien itu cuma mengalami sakit batuk, cuma batuk penyakitnya. Tapi batuknya itu sudah lama dan sering kambuh. Ya. Bahkan semakin ke sini semakin parah, semakin parah, semakin parah. Dan ketika kita lihat, ternyata imunitasnya semakin lemah. Yang mengganggu imunitas itu bisa jadi salah satunya adalah virus HIV, Human Immunity Virus. Ya. Virus yang menyerang imunitas. Nah, kalau memang sudah sakitnya seperti itu, kita boleh curiga. Kita boleh curiga. Ini sakitnya udah tahunan, dan sakitnya sakit yang sama, tapi sakit yang sama tuh semakin buruk keadaannya. Jadi kemungkinan besar imunitasnya yang menurun. Karena kalau imunitasnya masih bagus, biasanya kalau hanya sakit seperti itu, sakit batuk ya tanpa ada kerusakan paru-paru misalkan, itu hanya dalam waktu beberapa hari imunitas kita sudah mulai memperbaiki. Tapi karena imunitas kita sudah lemah, ada gangguan dari virus misalkan, itu bisa mengakibatkan batuk saja bisa sampai bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh. Jadi kita boleh curiga kalau ada pasien yang sudah bertahun-tahun tidak sembuh dengan penyakit yang sama, bahkan penyakitnya malah menjalar ke bagian ke penyakit yang lainnya. Kita boleh berprasangka ke arah sana sebagai bentuk kehati-hatian ya. Karena pengidap AIDS kan kalau kita bekam maka otomatis jarumnya kopnya, kalau jarumnya jelas kita buang ya, kopnya kita harus perlakukan secara khusus. Tidak bisa kita melakukan seperti menangani pasien yang biasa. Ya. Jadi riwayat penyakit perlu kita jadikan rujukan dalam anamnesa. Yang berikutnya, riwayat pengobatan. Riwayat pengobatan pun kita perlu ya. Apakah tadi yang bersangkutan sedang mengkonsumsi obat pengencer darah contohnya. Kalau itu sedang dilakukan, maka jangan kita bekam, khawatirnya nanti malah kehabisan darah. Ya. Berikutnya, kita pun harus mengetahui koneksi organ Bapak Ibu. Sebagai bagian dari diagnosa, kita harus mengetahui koneksi organ. Ya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, Bapak Ibu silakan ditulis di kolom chat ya. Insya Allah nanti kalau waktunya masih panjang, kita akan diskusikan. Kita akan diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kolom chat ya. Jadi dipersilakan kalau ada yang mau bertanya ke kolom chat terlebih dahulu. Di sini sudah ada beberapa chat yang masuk, cuma belum saya buka karena masih jalan materi ya. Insya Allah nanti kalau materi termin pertama sudah selesai, kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kolom chat. Mohon maaf saya minum dulu ya. Baik, kita mengenal koneksi organ. Kenapa kita perlu mengenal koneksi organ? Karena tidak jarang pasien itu mengeluhkan satu penyakit yang dirasakannya di situ misalkan, tapi sebetulnya yang sakitnya bukan di area itu. Contohnya ini, mulut. Banyak sekali pasien yang datang ke tempat kami mengeluhkan mulutnya sering sariawan, mulutnya sering berbau, giginya sering sakit. Kalau kita tidak mengenal koneksi organ, mungkin kita akan fokus kepada mulutnya. Dikasih obat anti bau mulut lah, dikasih obat sariawan lah, atau dikasih obat sakit gigi lah gitu. Karena itu memang ada di mulut kita ya. Padahal sebagai seorang terapis kita harus tahu ini penyebab mulutnya bermasalah itu dari mana. Ya, ternyata mulut itu berhubungan dengan lambung Bapak Ibu. Jadi ketika ada orang yang mulutnya sakit, sering sariawan, sering sakit gigi, nafasnya bau, kita tidak harus fokus ke mulutnya. Memang mulutnya kita perlu perbaiki, tapi fokusnya jangan ke mulut dulu. Kemana? Ke lambungnya. Karena ketika asam lambung naik bahkan sampai kena ke lidah, itu bisa mengakibatkan lidahnya luka. Dan itu penyebab sariawan. Begitu kena ke bibir, bisa mengakibatkan bibirnya pecah-pecah. Ketika asam lambung naik itu ya, ketika kena atau misalkan asam lambungnya ngumpul tuh di lambung, nafasnya juga akan sering bau. Makanya ketika ada pasien yang mulutnya sering bermasalah, boleh kita perbaiki mulutnya dengan dengan memberikan obat anti bau mulut kah, dengan memberikan obat sakit gigi kah, obat sariawan kah. Tapi jangan lupa lambungnya pun kita perbaiki. Karena mulut itu afinitasnya atau koneksinya paling bagus, paling utama itu dengan lambungnya.
Jadi perbaiki dulu lambungnya, baru nanti mulutnya pun insya Allah akan terperbaiki gitu ya. Jadi ketika lambung bermasalah, maka mulut kita akan mengalami masalah juga seperti sariawan dan bau mulut. Kemudian yang berikutnya, hidung. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sering mendapati pasien yang hidungnya sering mampet, hidungnya sering meler gitu ya. Boleh kita perkuat organ hidungnya dengan apa? Dengan merekomendasikan sup ayam. Jadi ketika ada orang yang sering sakit hidungnya, terutama sering meler, sering sariawan gitu ya, sering keluar darah gitu ya, mimisan, kita boleh memberikan rekomendasi untuk penguatan organ hidung dengan menyarankan mengkonsumsi sup ayam. Karena sup ayam itu, saripati ayam ya, kaldu ayam itu bagus untuk memperkuat organ hidung kita. Boleh memberikan apa namanya eh, stimulus untuk memperbaiki organ hidung. Tapi jangan lupa hidung itu afinitasnya dengan paru-paru, Pak Bu. Jadi ketika hidungnya sering bau ya, sinusitis gitu ya, kemudian napasnya sering terengah-engah, kemudian sering sariawan, sering mimisan juga, coba cek paru-parunya. Apakah paru-parunya mengalami kelemahan? Kalau paru-parunya mengalami kelemahan, ya berarti kita perbaiki juga paru-parunya gitu. Jangan cuma fokus ke hidungnya saja, perbaiki paru-parunya. Ya, karena kondisi paru-paru yang tidak stabil mengakibatkan sistem pernapasan bermasalah termasuk hidung menjadi mampet. Karena kan hidung itu adalah gerbang utamanya sistem pernapasan kita. Makanya ketika gerbangnya sudah bermasalah, pasti paru-parunya pun ada masalah gitu. Makanya kalau ada yang bermasalah dengan hidungnya, cek juga paru-parunya. Berikutnya, mata. Saya matanya bermasalah karena memang sering berada di hadapan komputer. Dari usia 20 tahunan, saya sering berada di hadapan komputer. Jadi memang permasalahannya ke mata. Tapi kalau misalkan jarang terkena radiasi, tapi matanya jadi bermasalah, maka perlu dicek kondisi livernya, Pak Bu. Karena kalau dari peribahasa itu dari mata turun ke hati itu betul, Pak. Ya, dari mata turun ke hati itu karena memang kondisi mata itu dipengaruhi dengan kondisi liver. Kalau livernya yang sering kecapean karena sering begadang, biasanya matanya bermasalah. Coba dicek orang yang sering begadang. Kan livernya bermasalah, biasanya bola matanya ada berwarna kuning. Ya. Penglihatan berkurang, mata berwarna merah atau kuning adalah indikator liver yang kurang sehat. Makanya kalau ada yang bermasalah matanya, boleh kita lakukan tetes mata untuk menguatkan organ matanya, boleh. Tapi perlu kita cek juga kondisi livernya. Apakah memang dari liver masalahnya atau bukan? Kalau memang bukan, misalnya dari organ mata yang sering kena radiasi seperti saya, mungkin ya boleh tetes mata. Gitu. Ya. Saya ini -3 Bapak Ibu, mohon maaf ya, makanya saya selalu pakai kacamata karena memang -3 matanya. Karena dari usia 20-an sudah terlalu sering duduk di depan komputer gitu. Jadi akhirnya ya ada masalah pada matanya. Nah, kalau telinga, ketika kita sering mendapati pasien yang telinga berdengung. Telinga berdengung itu bukan karena ada yang ngomongin. Saya suka suka berdengung telinganya ada yang ngomongin. Lah siapa saya gitu. Artis bukan, selebritis bukan, diomongin. Mau-maunya mereka ngomongin saya, dosa saya juga terambil oleh mereka gitu kan. Mereka juga nggak mau gitu. Tapi banyak yang berpikir seperti itu. Aduh, telinga saya berdengung, jangan-jangan ada yang ngomongin. Lah, itu mah kepedean, Pak. Kepedean itu mah kalau yang berpikir bahwa telinganya berdengung karena ada yang ngomongin. Karena kalau telinga berdengung itu biasanya diakibatkan adanya ginjal yang bermasalah. Hubungan telinga itu dengan ginjal. Makanya bentuk telinga sama dengan bentuk ginjal kita. Ukuran telinga sama dengan ukuran ginjal kita. Ya sebesar inilah ginjal kita gitu. Kalau telinga sebesar ini, ginjal kita pun sebesar ini. Dan sama-sama dua, kiri kanan. Kalau ginjalnya mengalami peradangan, panas karena kurang minum, biasanya pendengarannya pun terganggu. Biasanya pun suka mengalami telinga yang berdengung. Makanya ketika Bapak Ibu sedang mengalami telinga berdengung, silakan perbanyak minum air putih. Air putih ya, air bening ya, jangan teh manis. Itu malah nanti merusak ginjal juga malah.
Makanya perbanyaknya minum air putih. Insya Allah ketika kita minum air putih yang cukup, ginjalnya sudah mulai merasa dingin lagi, tidak terlalu mengalami peradangan, dengung di telinga kita pun akan berkurang. Karena dengung di telinga kita itu diakibatkan adanya peradangan pada ginjal. Bukan ada yang ngomongin gitu ya. Jangan kepedean lah gitu. Siapa kita sih diomongin sama orang-orang gitu. Oke, ini koneksi organ yang perlu kita tahu ya. Karena tadi saya sampaikan, tidak tidak jarang pasien kita itu mengeluhkan penyakit-penyakit ini. Dan fokus kita kadang-kadang hanya ke ini saja gitu. Padahal ada afinitasnya, ada koneksinya dengan organ lain yang perlu juga kita tangani gitu ya. Berikutnya, penyebab penyakit psikosomatis. Nah, ini juga perlu kita ketahui sebagai bahan konseling. Sebagai seorang terapis, kita pun dituntut menjadi konselor loh. Kadang-kadang apalagi kalau pasien rukyah ya. Di sini mungkin ada praktisi-praktisi rukyah ya. Kalau pasien rukyah, itu kadang-kadang terapinya setengah jam, 1 jam cukup. Ngobrolnya bisa seharian. Curhatnya bisa seharian. Padahal kita bukan mama dede yang menerima curhat gitu. Tapi curhatnya suka seharian gitu. Kita mau nggak mau menerima curhatan gitu. Mau nggak mau harus menjadi konselornya. Ya memang itulah seorang terapis. Kalau ke psikiater kan ke psikolog dihitung. Ketika kita menyampaikan unek-unek kita per jamnya berapa, per sekian menitnya berapa gitu. Nah kalau ke kita sudah mah kita dibayar 2 M, makasih Mas gitu ya. Disuruh mendengarkan sampai berjam-jam. Udah di mendengarkan berjam-jam sampai kita pusing juga gitu ya. Kita juga lagi banyak masalah, mendengarkan masalah orang lain sampai berjam-jam dibayarnya 2 M. Kan repot juga, nambah masalah juga ke kitanya ya. Makasih Mas, ya udah pulang mereka gitu. Kita aduh tambah masalah lagi. Enggak, tapi ya sebagai seorang terapis itu memang kita dituntut untuk menjadi seorang konselor juga. Perlu konseling juga dari pasien-pasien kita. Nah, makanya kita juga perlu memahami secara dasar penyakit psikosomatis. Contohnya ini, tadi mah itu diakibatkan oleh stres yang berlebihan. Makanya untuk mengurangi penyakit pada lambung, tingkat stresnya dikurangi. Nggak apa-apa orang lain beli mobil, nggak apa-apa orang lain beli rumah baru. Kita mah santai aja, nggak usah ikut stres. Orang lain yang beli kompor, kita yang kepanasan gitu. Nggak usah lah seperti itu gitu. Ya, jadi untuk orang yang punya penyakit mah itu kurangi tingkat stresnya karena stres kita bisa meningkatkan atau pemicu naiknya asam lambung. Ada juga asma. Penyakit paru-paru itu diakibatkan karena sedih yang berkepanjangan, Pak. Karena kesedihan yang berkepanjangan itu mengakibatkan paru-paru kita bermasalah, salah satunya jadi sesak nafas. Ini terbukti ketika kita sedang menangis, itu biasanya nafas kita terengah-engah. Gitu ya. Kalau kita lagi sedih kan gitu ya. Itu menandakan paru-paru kita sedang menciut, sedang mengecil kalau kita sedih. Dan kalau sering kita sedihnya, maka paru-paru kita semakin mengecil. Akhirnya nafas kita yang tersumbat, nafas kita yang terganggu. Ya. Makanya ketika orang yang punya penyakit asma, usahakan atur emosinya, jangan sampai dia terus-terusan dalam kesedihan. Ya. Jadi asma itu diakibatkan karena kesedihan yang berlebihan ya, harus kita pahami itu. Yang berikutnya hipertensi. Kalau darah tinggi saya yakin semua orang lah hampir tahu diakibatkan amarahnya yang berlebihan. Cuma banyak yang beranggapan salah. Banyak yang beranggapan bahwa eh, terjadinya eh, amarah yang berlebihan itu karena naiknya tensi darah. Padahal sebaliknya, naiknya tensi darah ini diakibatkan marah kita yang berlebihan. Karena ketika kita marah, jantung itu detakannya kencang. Ketika jantung detakannya kencang, otomatis tensinya tinggi. Makanya Rasulullah menganjurkan sebelum tidur itu kita beristighfar, Pak. Kenapa perlu beristighfar? Kita memaafkan orang lain yang sudah menzalimi kita di siang hari. Kita pun minta maaf kepada Allah atas kezaliman kita di siang hari. Supaya apa? Supaya reda amarah kita. Jadi ketika kita tidur tuh jantung kita tidak terlalu kencang detakannya, stabil. Makanya ketika masuk ke kamar mandi setelah bangun tidur aman. Tapi kalau kita
sebelum tidur ada amarah yang masih kencang, yang masih tinggi, dan kitanya tidak beristighfar, kitanya tidak berdoa, tidak punya wudhu sebelum tidur. Ketika bangun tidur, masuk ke kamar mandi, suhu kita masih panas, suhu kamar mandinya dingin, terjadilah pecah pembuluh darah, jatuh di kamar mandi. Itu yang sering terjadi. Jadi orang yang terkena stroke itu bukan karena jatuhnya, bukan karena jatuh di kamar mandi, bukan. Tapi justru dia itu jatuh di kamar mandi karena stroke-nya sudah terjadi. Jadi stroke dulu baru jatuh. Bukan jatuh dulu baru stroke, bukan. Bukan jatuh dulu udah baru pecah pembuluh darahnya, bukan. Tapi dia tuh pecah dulu pembuluh darahnya baru jatuh di kamar mandi. Kenapa? Karena suhu tubuhnya masih panas, detak jantungnya masih kencang, tensinya masih tinggi, langsung masuk ke kamar mandi yang suhunya dingin. Jadi tubuh kita langsung kaget, pecah pembuluh darahnya. Makanya untuk menghindari itu, Rasulullah sudah menganjurkan perbanyak istighfar sebelum tidur, punya wudhu. Itu kan jalan terbaik untuk bisa menstabilkan suhu tubuh, menstabilkan tekanan darah. Kalaupun masih belum stabil, maka ketika masuk kamar mandi, kakinya dulu yang disiram. Jangan langsung disiram seluruh tubuh, apalagi di atas dulu ya. Kakinya dulu yang disiram. Supaya apa? Supaya tubuh kita beradaptasi dengan suhu dingin kalau kita masih panas. Gitu. Jadi, eh, kembali, amarah yang tinggi itu bisa mengakibatkan detak jantung semakin tinggi sehingga tekanan darah pun semakin tinggi. Makanya, kurangi amarah untuk menghindari hipertensi. Terus mungkin saya yakin ini sudah banyak yang tahu, ya sudah banyak yang paham tentang ini. Penyakit ginjal, ginjal itu diakibatkan karena kecemasan yang berlebih, cemas, ya, khawatir itu bisa mengakibatkan ginjal kita mengkerut, Pak. Contohnya gini, saya dulu waktu awal-awal belajar public speaking, jadi MC ya, kemudian jadi pembicara, saya itu sebelum tampil mungkin harus puluhan kali ke kamar mandi buang air kecil. Kenapa? Karena saya takut, khawatir salah di panggung, khawatir salah di podium. Karena kekhawatiran itulah yang mengakibatkan ginjal kita terus-terusan memompa, terusan terus-terusan bergerak sehingga saya mengeluarkan yang ada di dalam ginjal kita, dibuanglah, dibuanglah, dibuanglah. Nah, dengan kecemasan ini ginjal kita semakin bekerja keras. Makanya kalau sering cemas, ginjal kita akan semakin bermasalah. Makanya biasanya orang-orang yang terkena asam urat itu berawal dari kecemasan yang berlebihan atau dari keinginan untuk sempurna tapi agak khawatir tidak sempurna gitu. Itu biasanya penyebab asam urat pertama kali di situ. Karena asam urat itu pemicu utamanya ginjalnya yang tidak bisa memfilter purin secara maksimal sehingga purinnya dialirkan lagi oleh darah dan mengendap di bagian sendi besar. Kalau ginjalnya sehat, Pak, purin yang masuk ke dalam tubuh kita itu difilter oleh ginjal, tidak dialirkan oleh darah, nanti dibuang melalui urin. Tapi karena ginjalnya bermasalah, karena sering cemas kitanya, ginjalnya mengkerut, akhirnya purin-purin yang harusnya terfilter itu tidak bisa tersaring sempurna, akhirnya ngendap di bagian bawah, di bagian sendi-sendi besar. Jadi hati-hati ya. Orang yang terkena asam urat itu perbaiki dulu Perbaiki dulu kecemasannya sebelum ke yang lain. Kadang-kadang kita langsung berpikir diperbaiki dulu, dibekam dulu, titik bekamnya mana. Tapi kecemasannya tidak kita netralisir. Ya, perbaikan ada, tapi tidak akan maksimal. Tapi kalau misalkan tidak dibekam pun, kalau misalkan kecemasannya dikurangi, insya Allah asam uratnya bisa ditangani dengan maksimal juga, gitu ya. Jadi ketika cemas, kerja kita semakin berat, ini terbukti dengan seringnya kita BAK, buang air kecil. Berikutnya jantung koroner. Jantung koroner itu biasanya orangnya pelit, Pak. Ya, kurang bersedekah. Ini saya pernah, mungkin setiap kali saya pelatihan selalu ada cerita ini. Saya dulu pernah punya pasien seorang ibu-ibu, ya. Memang yang menterapi istri saya, tapi konselingnya ke saya gitu ya sebagai frontman-nya di klinik saya gitu ya. Ada pasien ibu-ibu datang.
Dia mengalami keluhan sering sakit di bagian dada kiri. Sering sakit di bagian dada kiri, kemudian diperiksa ke dokter. Menurut dokter, sudah ada penyumbatan pada pembuluh darah jantung. Dalam waktu dekat harus dipasang ring. Sementara si ibu-ibu ini aktivitas sehari-harinya adalah tukang penjual gorengan, ya, penjual gorengan keliling. Yang kita tahu mungkin penghasilannya tidak seberapa. Sementara pasang ring untuk jantung, satunya puluhan juta. Ya. Itu kalau satu, kalau dua harus berapa pasang ringnya? Bayarnya berapa? Biayanya berapa? Sementara tadi kita tahu si ibu ini aktivitas sehari-harinya tukang gorengan keliling, penjual gorengan keliling yang penghasilannya pun mungkin habis untuk kehidupan sehari-harinya. Ya. Makanya si ibu-ibu itu konsul kepada saya gitu. Pak, gimana ya? Saya tuh harus dipasang ring. Sementara saya sendiri tahu kondisi saya nggak memungkinkan untuk bisa biaya operasi. Ibu punya BPJS? Belum. Ya, sementara kan kita tahu ya untuk BPJS waktu itu ya tahun 2004 2013-an itu kan belum ada BPJS PBI seperti sekarang belum ya. Masih BPJS yang berbayar. Sementara untuk membayar iuran BPJS pun si ibu itu masih agak keberatan waktu itu, agak keberatan. Makanya belum daftar BPJS. Ya saya pun sebetulnya menganjurkan ya udah Bu kalau memang seperti itu ya mau nggak mau ibu daftar BPJS karena khawatirnya penyakit semakin parah. Tapi ibu bisa melakukan terapi secara psikologis dulu di awal. Bagaimana Pak? Ibu kalau misalkan ketika ibu berangkat menjual gorengan, suka melihat ini enggak? Suka melihat anak-anak sekolah yang mungkin berangkatnya lebih pagi karena belum sarapan, apa? Lebih pagi dan belum sarapan karena mungkin jaraknya jauh sekolahnya. Suka ngelihat Pak? Oke. Suka juga nggak ngelihat misalkan ada orang-orang yang harus kerja ke sawah, ke kebun, berangkatnya pagi-pagi dan mungkin belum sarapan juga di rumahnya. Iya, suka. Kayak gitu. Mau nggak Ibu? Ketika pagi-pagi Ibu berangkat, melihat orang-orang seperti itu, membagikan sedikit aja lah gitu dari barang dagangan Ibu, berbagi aja dulu gorengan yang Ibu jual. Emang harus gitu Pak? Ya, ini sebagai ini aja Bu, sebagai bentuk ikhtiar kita untuk memperoleh kesembuhan Bu. Oh iya Pak, boleh, boleh. Katanya. Dia lakukan, dia lakukan setiap kali melihat anak kecil, anak sekolah yang berangkatnya lebih pagi ya, bukan yang berangkatnya kesiangan, enggak. Yang berangkatnya lebih pagi, yang mungkin belum sarapan di rumahnya, dia kasih gorengan. Nggak banyak, mungkin cuma satu atau dua. Kemudian ketika ada bapak-bapak yang mau ke kebun atau ibu-ibu yang mau ke kebun atau mau ke sawah, yang berangkatnya masih pagi-pagi juga belum belum sarapan mungkin gitu ya. Dikasih goreng, Pak ini sedikit untuk ganjal perut, ya. 1 bulan si ibu itu melakukan itu, dicek lagi ke dokter, penyumbatannya sudah mulai membuka. Penyumbatan pada pembuluh darah jantungnya sudah mulai membaik. Walaupun belum 100% ya, tapi sudah mulai membaik. Dan kemungkinan tidak perlu pasang ring. Kalau perkembangannya seperti itu, kata dokter, tidak perlu pasang ring. Dia datang ke saya. Pak, Alhamdulillah, sekarang saya tidak perlu pasang ring, kata dokter. Masya Allah, saya waktu terharu, Pak. Terharu mendengarnya, senang, sekaligus pengen nangis juga gitu. Kok bisa gitu, Bu, ya? Gitu. Iya, kata dokter, sumbatan pada pembuluh darah jantungnya sudah mulai terbuka, katanya gitu. Akhirnya saya menyimpulkan, oke, begini Bu, Ibu ketika memberikan gorengan kepada anak-anak, kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang pergi ke ladang atau ke sawah, gimana perasaannya Bu? Iya, saya merasa tenang, merasa nyaman. Nah, itu Bu, ketika Ibu merasa nyaman, Ibu merasa tenang, detak jantung Ibu itu stabil. Semakin stabil detak jantungnya, maka sumbatan-sumbatan yang ada di pembuluh darah jantung akan terbawa oleh darah dan nanti akan dibuang. Oh gitu Pak ya? Iya, makanya Bu, Ibu teruskan saja aktivitas yang seperti itu. Mudah-mudahan dengan aktivitas seperti itu Allah memberikan kesembuhan secara paripurna, Bu. Insya Allah, Pak, Insya Allah. Dan Alhamdulillah sekarang beliau masih terus beraktivitas sebagai penjual gorengan. Itu kejadian tahun 2013. Sekarang 2024 sudah 11 tahun berarti ya. Alhamdulillah si Ibu sekarang tidak pernah ada keluhan lagi. Alhamdulillah, Masya Allah. Berkat dari sedekah. Kenapa? Karena
Dengan sedekah itu membuat perasaan tenang dan irama jantung tetap stabil dan terjaga. Ternyata itu di situ kuncinya setelah saya temukan gitu ya. Setelah saya konsultasi dengan guru-guru saya, mentor-mentor saya, dengan menemukan kasus itu, akhirnya saya menyimpulkan ini, ternyata dengan sedekah itu jantung kita detaknya menjadi stabil. Makanya ketika kita menemukan orang terkena jantung koroner, jangan langsung bilang Bapak pelit ya, jangan. Ibu pelit ya berarti ya, jangan. Tapi rekomendasikan untuk memperbanyak sedekahnya. Ya. Perbanyak sedekahnya. Insya Allah dengan cara seperti itu bisa membantu orang-orang yang terkena jantung koroner mendapatkan kesembuhan. Kalau diabetes biasanya dari egois. Karena perasaan egois itu bisa mengganggu sistem metabolisme tubuh. Ketika kita tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, metabolisme tubuh pun terganggu, Pak. Akhirnya pankreas pun terganggu. Nah, ini yang perlu kita tahu sebagai seorang terapis juga. Karena seorang terapis tadi, seorang terapis itu adalah seorang konselor juga, gitu ya. Soal anamnesa tadi sudah dijelaskan ya. Insya Allah kita akan tidak perlu jelaskan panjang lebar lagi untuk anamnesa. Nah, ini seluruh kinerja organ tubuh manusia dipengaruhi oleh suplai nutrisi dan oksigen yang dialirkan oleh darah. Makanya kita perlu belajar anatomi supaya kita bisa mengetahui organ tubuh mana saja yang bermasalah. Kalau misalnya sudah mengetahui organ tubuh mana yang bermasalah, kita dalam menyimpulkan atau mengambil titik bekamnya akan lebih mudah. Ya, contohnya ini. Kalau sakit perut di sebelah sini, tengah, ini adalah nah ini bagian tengah yang sakit. Gejala penyertanya ada mual, kembung, perih, sesak nafas, pusing dan migrain. Ada indikator lain juga sering stres, pola makan tidak teratur, maka kemungkinan diagnosanya adalah MAH. Ya, diagnosanya adalah lambung. Ini contohnya seperti ini. Jadi mengetahui anatomi itu untuk bisa mengetahui bagian organ apa yang sakit. Kalau organ yang sudah diketahui, organ yang sakit ini sudah diketahui, kita bisa menyimpulkan nantinya penyakitnya apa, kemudian titik bekamnya di mana. Ya, banyak. Nanti silakan nanti dibaca saja di modul ya. Insya Allah nanti saya akan share. Tapi biasanya saya share modul itu di akhir pertemuan, Pak ya. Sengaja saya share modul itu di akhir pertemuan. Untuk apa? Supaya pada saat pertemuan-pertemuan kita ini tidak disibukkan dengan membaca modul, tapi kita saling berinteraksi. Seperti sekarang, sudah ada 14 chat yang masuk yang belum saya baca. Kalau memang ini adalah pertanyaan-pertanyaan, insya Allah saya akan jawab. Dan barangkali di antara Bapak Ibu ada yang masih mau bertanya juga, dipersilakan di kolom chat ya. Saya akan mulai buka kolom chatnya. Siapa tahu ini ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Karena saya belum buka. Apakah materi PDF yang ini kita dapatkan juga? Semua materi akan didapatkan ya, tapi tadi seperti saya sampaikan, eh, akan saya bagikan di akhir. Jadi di setiap pertemuan itu kita benar-benar berinteraksi, Pak ya. Silakan Bapak, misalkan kalau punya alat tulis di rumah tulis supaya apa? Supaya apa namanya? Lebih bisa masuk ke dalam mata kita. Soalnya kalau cuma baca modul, pengalaman saya pribadi, Pak ya, kalau cuma baca itu masuk ke dalam pikiran kita tuh tidak seberapa. Tapi ketika kita mendengarkan sambil menulis, itu lebih masuk ke dalam pikiran kita. Makanya modul insya Allah dibagikan karena itu bagian dari fasilitas dari pelatihan ini ya, merupakan fasilitas juga. Tapi saya akan bagikan di akhir tujuannya supaya modul itu hanya sebagai bahan murojaah saja. Tapi Bapak Ibu punya poin-poin penting dari setiap pertemuan dengan tulisan-tulisan yang Ibu Bapak tulis gitu. Gitu ya. Kalau dengan diagnosa lidah apa bisa? Bisa saja, tapi tingkat akurasinya memang tidak bisa disimpulkan besar. Karena bagaimanapun eh, apa namanya? Harus melalui cek darah ya kalau HIV. Harus melalui cek darah ya. Harus melalui cek darah. Jadi memang kalau untuk HIV bisa didiagnosa dengan diagnosa lidah itu bisa. Cuma ya namanya diagnosa secara tradisional Bapak Ibu ya, tingkat akurasinya memang tidak bisa seakurat kalau kita menggunakan alat-alat medis modern. Contoh kalau kita
melakukan cek darah kan sudah jelas ya, oh di dalam darahnya terdapat kandungan virus HIV itu jelas. Kemudian eh, kalau kita misalkan ronsen gitu ya, oh di paru-parunya ada masalah apa. Eh, Kemudian di lambungnya kalau bisa di USG gitu ya, kelihatan juga kalau ada luka atau tidak. Ya, emang kalau memang perlu seperti itu. Makanya kita sebagai seorang terapis, mau terapis tibun nabawi, mau terapis akupuntur gitu ya, kita tidak bisa menafikan bahwa kita tuh memang harus bersinergi dengan penyehat-penyehat konvensional, mau nggak mau, karena ya bagaimanapun kita tidak bisa memiliki alat tersebut dan tidak boleh menggunakan alat tersebut sebagai penyehat tradisional. Kecuali kalau misalkan basicnya dari penyehat konvensional, dari nakes, perawat, bidan, apalagi dokter itu boleh gitu. Makanya ya mau nggak mau kita harus bersinergi dengan mereka gitu ya. Izin bertanya, apa HIV bisa sembuh dengan bekam dan apakah bekam harus sendiri? Kalau kita dengan bekam yang punya HIV, apa bisa menular? Pertanyaannya, apakah HIV bisa sembuh dengan bekam? Insya Allah bisa. Karena tadi ya, virus HIV itu memang eh, mengalirnya di dalam darah gitu kan. Dan penularannya pun melalui darah. Baik itu hubungan ataupun transfusi darah. Jadi kalau misalnya pertanyaannya bisa sembuh dengan bekam, insya Allah bisa. Dan memang yang kita perhatikan itu adalah cara membekamnya. Alatnya harus punya sendiri. Karena walaupun sudah melalui proses sterilisasi gitu ya, sudah menggunakan sinar UV, sudah menggunakan sterilisator, apa namanya, cairan H2O2, khawatirnya, khawatirnya si virusnya masih nempel di kopnya. Khawatirnya gitu ya. Syukur-syukur kalau memang sudah tidak menempel, tapi kalau sebagai bentuk kehati-hatian, sebaiknya untuk penderita HIV eh, itu bisa dibantu dengan apa dibantu dengan bekam dan alatnya sendiri sebagai bentuk kehati-hatian. Ya, gitu Pak ya. Bapak atau Ibu nih? Ikhlas Hakim Nur Khotimah, Bapak kayaknya ya, Pak Ikhlas ya. Apakah untuk yang bermasalah dengan paru-paru atau flek paru-paru aman untuk dibekam? Insya Allah aman Pak. Justru dengan pembekaman itu bisa mengurangi flek di paru-parunya. Dengan catatan tidak lagi ditambah dengan penyebab flek, salah satunya dengan rokok. Itu sebaiknya dihindari lagi. Karena kita bekam untuk mengeluarkan fleknya gitu ya, membantu mengeluarkan fleknya di titik paru-paru. Tapi masih ngerokok, ya sama aja gitu. Ya, makanya kalaupun memang berniat sembuh pada paru-parunya, ingin fleknya hilang di paru-paru, silakan lakukan dengan pembekaman, tapi hindari juga penyebab fleknya bisa terjadi. Ya, itu lihatnya jangan dicoret-coret, iya ya. Tadi siapa yang coret-coret layar ya? Mohon maaf ya, sekali lagi jangan dicoret-coret. Mau tanya acuan hadis semua penyakit ada obatnya, bagaimana dengan tanggapan medis bila ada yang bilang satu penyakit tidak ada obatnya? Saya secara pribadi justru lebih setuju kalau penyakit itu semuanya ada obatnya. Lebih setuju, sangat setuju penyakit ada obatnya karena hadis tidak mungkin salah. Jadi kalau ada tanggapan medis bahwa tidak ada penyakit yang tidak bisa diobati, ya saya tidak setuju, keliru itu. Jadi saya sangat setuju. Cuma masalahnya apakah keilmuan kita sudah sampai ke arah sana gitu. Ya. Contohnya kayak virus HIV. Virus HIV kan itu dinyatakan di dalam medis tidak ada obatnya. Ya. Dinyatakan di dalam medis tidak ada obatnya. Kenapa? Karena mungkin saja penyakit itu merupakan azab dari Allah untuk pelaku-pelaku seks bebas, pelaku-pelaku zina. Makanya sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Bukan tidak ada ya, mungkin belum ditemukan obatnya. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata bukan cuma pelaku seks bebas, bukan cuma pengguna narkoba saja yang terkena virus HIV. Keturunan-keturunannya pun yang tidak tahu apa-apa, ada yang sudah terkena HIV juga akibat kesalahan orang tuanya. Makanya saya yakin ke depannya akan ditemukan juga obat untuk penyakit HIV dan untuk penyakit lainnya. Kan ada juga yang mengatakan penyakit genetis itu tidak bisa diobati. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi saya yakin bukan tidak dapat diobati, tapi mungkin belum ketemu obatnya. Karena memang keilmuan kita mungkin belum sampai sana. Ya. Jadi kalau saya ditanyakan perbandingan antara hadis dengan tanggapan medis yang seperti itu, ya jelas saya lebih fokus kepada hadis. Dan hadis sudah jelas mengatakan khairu mata dawaitum bil hijamah, pengobatan yang terbaik dengan bekam. Tapi
kita pun harus memahami juga bahwa dengan bekam pun ada kontraindikasi. Nah, itu yang perlu kita pahami gitu. Karena ada juga banyak yang ngeyel ya, tidak ada kok larangannya membekam di area sendi misalkan. Itu tidak ada larangannya. Iya, tapi tidak ada juga yang anjurannya membekam di situ gitu. Makanya lebih baik kita mengikuti ke pendapat yang lebih sahih, yaitu pendapat yang lebih ahli bahwa membekam di area sendi itu bisa mengakibatkan terganggunya sistem sinovial, terganggunya produksi cairan sinovial, cairan pelumah sendi. Kalau acuannya hadis, memang hadis tidak ada yang menyatakan larangan, ya, menyatakan larangan membekam di area sendi tidak boleh, tidak. Tapi di hadis pun kan tidak dikatakan boleh membekam di situ. Makanya masih abu-abu. Ada pendapat ahli yang mengatakan itu bisa berbahaya, ya kita dia ambil yang itu. Gitu. Ya, gitu Pak ya. Jadi kalau acuannya hadis bahwa semua penyakit ada obatnya, saya setuju. Cuma pertanyaannya, mungkin sampai sekarang obatnya belum ditemukan, belum diketahui karena keilmuan kita mungkin masih terbatas. Sementara ilmu Allah sudah sangat luasnya. Gitu. Ya. Apakah telapak kaki panas dan pantat terasa ngilu itu masalah organ pankreas? Kalau pankreas itu Pak masalahnya ke metabolisme ya, metabol. Metabol itu adalah merubah, ya, merubah. Dan apa yang dirubah? Merubah zat makanan, nutrisi menjadi energi. Itu yang dinamakan metabolisme. Jadi ketika apakah pantat terasa ngilu, kaki terasa panas akibat organ pankreas yang bermasalah, kalau memang itu diakibatkan karena sistem metabolisme yang terganggu, ya bisa saja organnya bermasalah. Tapi bisa juga karena yang lain, Pak. Tidak mesti akibat pankreas yang bermasalah, kaki panas. Justru biasanya kalau kaki panas, pankreas yang bermasalah, itu kan metabolismenya tidak berlangsung maksimal. Ketika metabolismenya tidak berlangsung maksimal, biasanya terjadi penumpukan glukosa di dalam darah atau yang disebut dengan diabetes. Nah, kalau sudah terjadi diabetes, biasanya justru massa jenis darah menjadi berat. Ketika massa jenis darah menjadi berat, organ-organ yang jauh dari jantung seperti tangan dan kaki itu akan mendapatkan suplai darah lebih lambat. Biasanya kakinya justru terasa dingin, Pak. Tangan dan kakinya sering terasa dingin, sering kesemutan, sering kebas gitu ya. Nah, itu biasanya kalau pankreasnya yang bermasalah. Tapi kalau misalkan kakinya justru panas, itu biasanya diakibatkan karena darah terlalu panas. Biasanya, ya darah terlalu panas, akibatnya penyebabnya bisa macam-macam. Mungkin tekanan darah tinggi, mungkin ada kolesterol gitu ya. Kalau pantat terasa ngilu, kita juga perlu khawatir mungkin saja itu ada osteoporosis juga, Pak. Ya. Pengapuran pengeroposan tulang, karena biasanya pengeroposan tulang itu paling terasa itu di pantat. Kenapa? Karena pantat itu paling sering tergesek ya pantat itu ya. Makanya intinya pengeroposan tulang itu sakitnya di situ. Jadi apakah masalah organ pankreas? Bisa, tapi tidak selamanya itu bisa tidak selamanya itu yang terjadi gitu. Mau bertanya, ada teman saya ketika ia minum madu, ketika ia belum makan, perutnya sakit, minumnya di waktu pagi, itu kenapa ya? Oke, ini sering terjadi ya. Ini sering terjadi, bukan cuma satu orang, dua orang, ini beberapa orang mengalami itu. Kenapa? Karena sifat madu itu bisa juga sebagai penyembuh luka. Ya, sifat madu itu bisa sebagai penyembuh luka. Jadi, ketika perutnya masih kosong dan ternyata ada luka pada lambung, ketika minum madu bisa terasa perih, Pak. Kenapa bisa terasa perih? Karena si madunya itu sedang menutup luka. Seperti betadin ya, kalau kena luka kan agak perih. Tapi biasanya lama-lama perihnya hilang karena lukanya sudah mulai tertutup. Gitu. Karena memang madu itu ada sifat penyembuh luka. Bahkan bukan cuma luka organ dalam, luka organ luar pun diolesi madu, insya Allah bisa lebih cepat sembuhnya gitu. Makanya kalau ada yang kasus seperti ini, kita pertama berikan motivasi bahwa itu adalah proses penyembuhan luka pada lambungnya oleh madu. Yang kedua, ya kalau memang masih terasa sakit, usahakan minum madunya ketika perutnya sudah terisi, minimal sudah terisi lah. Jangan tidak harus habis makan berat ya, tapi sudah terisi. Tapi kalau masih kuat, misalkan kuat nih,
dengan sakit seperti itu masih kuat, insya Allah kan lebih lebih mempercepat proses penyembuhan luka pada lambungnya, gitu Pak ya. Jadi kalau itu terjadi, kasih tahu saja, Pak, itu sedang terjadi penyembuhan luka oleh madu. Ya, diabetes mellitus penyebabnya apa? Di egois. Selain egois, tentu saja ya, kondisi makanan yang tidak diterima oleh tubuh juga bisa mengakibatkan diabetes. Contohnya apa? Kadar gula berlebihan, kadar apa? Karbohidrat yang berlebihan. Jadi bukan cuma karena makan makanan manis saja ya penyebab diabetes itu ya. Karena kebanyakan kita kan menyebutnya diabetes penyakit gula. Dia penyebabnya apa? Ya gula gitu. Padahal bukan. Tepung-tepungan pun itu pun bisa mengakibatkan diabetes. Makanya saya sudah nggak makan, saya sudah lama nih nggak minum minuman pemanis. Saya sudah lama nih nggak makan makanan yang manis. Tapi gorengan masih Pak, masih sih kalau gorengan eh, ya kalau masih gorengannya masih kemungkinan diabetesnya pun akan masih juga Pak gitu. Karena tepung-tepungan pun itu bisa mengakibatkan kadar gula naik. Makan nasi pun Pak Bu ya itu bisa mengakibatkan diabetes naik. Ya. Makan nasi pun itu bisa mengakibatkan gula darah naik. Ya. Kemudian eh, apa buktinya ketika makan nasi kadar gula darah naik? Ada nggak di antara Bapak Ibu yang ketika sudah makan tiba-tiba ngantuk? Saya yakin banyak. Kenapa? Karena ketika sudah makan nasi, itu kan sedang terjadi tuh proses metabolisme mengubah si si makanan yang masuk menjadi energi. Tapi karena kitanya tidak mengeluarkan energi, maka energi itu diendapkan oleh darah itu menjadi gula dan akhirnya lambat sampai ke otak kita. Darah kita itu lambat menuju ke otak kita, akhirnya kita menjadi ngantuk. Nah, makanya kalau habis makan jangan rebahan, jangan nyender, usahakan jalan-jalan lah. Jalan-jalan ringan-ringan aja ya. Jalan-jalan ringan aja untuk apa? Untuk membakar kadar gula di dalam tubuh gitu. Ya, gitu ya. Tadi penyebabnya egois. Nanti ujiannya apakah dari materi-materi yang saya jelaskan? Iya, tentu saja ujiannya nanti dari materi-materi yang disampaikan di Zoom ya, tidak mungkin dari yang lain gitu. Karena kalau dari yang lain kan bagaimana Bapak Ibu bisa menjawab dan bagaimana bisa menjadi acuan bagi saya gitu. Ya. Eh, kalau orang sakit paru-paru biasanya kan rutin minum obat, apa boleh minum obat setelah dibekam? Mau minum obat setelah dibekam boleh, tapi sebaiknya Pak ya, kalau mau minum obat itu sebelum dibekam. Apa? Dibekam dulu, baru minum obat. Minum obat setelah dibekam, ya betul. Ya ya. Jadi dibekam dulu baru minum obat. Kenapa? Karena setelah dibekam, otomatis kan toksin-toksin yang ada di dalam tubuh kita terangkat dan tubuh merecovery dengan membentuk darah baru. Ketika obat masuk, darah kita kondisinya baru itu akan lebih mudah diserap oleh tubuh dan mudah-mudahan bisa membantu proses penyembuhan, mempercepat proses penyembuhan. Jadi kalau misalkan mau sambil minum obat ya, karena tadi ya kita tidak bisa menghindari juga kalau memang perlu minum obat kimia saat itu, ya mau nggak mau harus gitu ya. Tapi itu bukan menjadi kebutuhan pokok, itu hanya sebagai pereda saja. Setelah kedepannya kita gunakan herbal supaya lebih aman. Nah, tapi baik itu mau konsumsi herbal ataupun mengkonsumsi obat kimia, sebaiknya kita berbekam terlebih dahulu untuk menetralisir toksin-toksin penghalang si obat ini diserap oleh tubuh. Ya, waktu itu di grup WA ada yang share form data bekam yang isinya data pasien keluhan info. Kalau sudah ikut pelatihan dapat bentuk digital bukan kertas print lagi apa? Oh, ya. Kalau karena memang saya punya punya formatnya dalam bentuk Excel ya, dalam bentuk Excel. Jadi kalau mau nanti silakan. Ya, kalau mau nanti silakan. Kalau misalkan support nanti boleh diduplikasi saja apa namanya format data pasiennya boleh diduplikasi silakan ya kalau ada ya kalau memang itu support gitu tapi kalau memang belum support ya, lebih lebih aman sih gunakan yang kertas saja nggak apa-apa.
Penanganan radang sendi bagaimana? Radang itu panas, Pak ya. Radang itu panas. Eh, Makanya ketika mengatasi panas, maka di netralisasinya dengan dingin, didinginkan. Maka untuk mengatasi peradangan sendi, perbanyak minum, dan minumnya pun benar-benar yang harus memiliki mineral alami, supaya sendinya mendapatkan suplai mineral yang cukup. Karena sendi bisa meradang salah satu saatnya pertama karena panas, yang kedua kurang asupan nutrisi mineral. Ya, perbanyak minum. 1 jam 1 gelas dari mulai subuh sampai menjelang maghrib. Kalau setelah maghrib silakan minum secukupnya saja karena apa namanya kalau sudah malam terlalu banyak minum itu bisa mengakibatkan apa namanya beser ya ketika tidur bisa mengakibatkan beser. Makanya perbanyak minum dari mulai subuh sampai menjelang maghrib itu salah pertama. Yang kedua bisa dengan mengkonsumsi susu kambing ya bisa mengkonsumsi susu kambing itu susu kambing bisa membantu memberikan efek pereda radang pada sendi insya Allah. Panas di badan berpindah-pindah tempatnya karena asam lambung? Bisa iya, bisa juga tidak Pak ya. Ini harus dilakukan diagnosa lebih lanjut karena tensi darah pun bisa mengakibatkan itu Pak. Tensi darah tinggi pun bisa mengakibatkan itu. Ya, jadi tidak 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 masih dari lambung, dari tensi darah juga bisa, dari diabetes juga bisa Pak ya, kadar gula berlebihan juga bisa. Karena tadi kan ketika kadar gula berlebih, masa jenis darah itu kan jadi berat. Eh, Sementara kalau tensinya tinggi, panas darahnya semakin panas, maka karena aliran darahnya lambat, panasnya itu terasa sakit, apa terasa berpindah-pindah agak lambat juga gitu. Jadi terasa banget panasnya. Kalau aliran darahnya lancar, biasanya jadinya demam. Kalau sedang panas ya, kalau aliran darahnya lancar, biasanya jadinya demam. Tapi karena darahnya lambat, maka terasa panasnya hanya di bagian-bagian tubuh tertentu saja. Karena bagian tubuh yang lain belum teraliri oleh darah yang panas itu. Ya. Tumit atau telapak kaki seperti tertusuk-tusuk apakah berhubungan dengan lumbar atau pinggang atau dari organ lain yang bermasalah? Eh, Bisa jadi tadi ya seperti Pak Nuril sering berdiri telapak kaki meradang bisa juga, tapi dari asam urat pun bisa Pak. Ya, dari asam urat pun bisa. Ya, jadi kalau ketika tumit yang seperti tertusuk-tusuk mungkin aja ada kadar purin yang menjadi kristal di bagian sendi besar, salah satunya di bagian tumit itu bisa jadi juga Pak. Ya, dari lumbar bisa, ya, tapi bisa juga dari asam urat. Nah, ini yang baru bergabung silahkan ngisi daftar hadir ya. Jadi bukan mengisi daftar hadir di kolom chat. Karena kalau ngisi di kolom chat nanti juga hilang. Ya, jadi eh, silakan diisi di daftar hadir yang linknya sudah di-share nih sama Pak Priyo ini. Silakan ya. Bukan di kolom chat, bukan menulis di kolom chat. Ya. Bagaimana cara mengetahui pasien itu lemah ya? Dilihat, Bu. Dilihat ya. Kan beda antara orang yang lemah dengan orang yang kuat itu beda pasti otomatis ya. Kalau orang yang lemah pasti begitu datang pucat, lidahnya kelihatan cenderung lebih apa berwarna merah muda, tidak berwarna merah gitu kan karena pucat. Terus di kelopak matanya juga agak pucat, jalannya, suaranya, tatapan matanya pun kelihatan lemah Bu. Ya, jadi untuk melihat orang lemah kan ya dilihat Bu, ya dilihat. Air ludah atau liurnya sering bermasalah. Apakah itu pertanda lambung? Bukan dahak. Oh iya. Kalau air liurnya apa sering mohon maaf, ludahnya sering berdarah, ya kemungkinan besar dari lambung, Pak. Jadi ada mungkin peradangan pada kerongkongan, bukan tenggorokan ya. Kalau tenggorokan itu kan hubungannya dengan paru-paru, tapi kalau yang lambung hubungannya dengan kerongkongan. Jadi bisa jadi memang ada peradangan pada kerongkongan akibat naiknya asam lambung sehingga si ludahnya sering keluar darah. Bisa Pak dari asam lambung, insya Allah. Pasien kondisinya lemah, kurang nutrisi, apa boleh bekam dan saran pasien kondisi. Nah, kalau yang sedang lemah, itu jangan dibekam, Pak. Tadi kan sudah dijelaskan nih waktu itu sama Pak Yuda kalau tadi ya, kalau di awal, Pak Yuda sudah menjelaskan bahwa kemungkinan si Pak yang dibekam oleh Ibu Musila itu meninggal,
kemungkinan sedang lemah dibekam. Iya memang, ketika kondisinya lemah, dilakukan pembekaman. Jadi kondisi lemah itu Pak, biasanya jantungnya tidak bisa bekerja maksimal untuk memompa darah, sehingga kondisinya melemah. Sementara proses pembekaman itu memicu jantung untuk bisa bekerja keras, akhirnya kolaps. Nah itu yang dikhawatirkan. Maka kalau pasien sedang lemah, sebelum kita bekam, pertama kita kasih minuman-minuman meningkatkan apa namanya eh, peningkat energi. Kalau di dalam bahasa TCM-nya peningkat ki gitu, peningkat energi gitu. Ya, minuman-minuman tonikum seperti madu, habatus sauda, itu konsumsi, kasih makan itu dulu, ya, suruh konsumsi itu dulu. Nanti setelah kondisinya kelihatan agak fit, baru baru boleh kita bekam. Tapi kalau sudah lemah jangan dibekam. Ya. Kalau sudah lemah jangan dibekam, dan kita suruh dulu konsumsi madu, habatus sauda supaya kadar tonikumnya meningkat dan kondisinya semakin kuat, gitu ya. Apa anjuran redam di air itu juga mulainya radang sendi? Bisa juga Pak ya, karena kalau kita melihat kayak atlet-atlet yang terjadi benturan, cedera, yang kemungkinan terjadinya peradangan, apa namanya, itu dinetralisasinya dengan air, dengan es batu gitu ya. Jadi dengan rendam air es, insya Allah bisa, tapi hati-hati juga jangan dilakukan kepada pasien yang mengalami sindrom dingin. Kalau yang sudah sindromnya dingin, itu bisa berbahaya. Sudah dingin, tambah dingin lagi, itu bisa berbahaya. Ya. Kalau tensi darah 90/54 atau sampai 98 itu cara normalnya gimana kan dengan cara bekam kering? Tensi darah 90/54 memang ini kondisinya ada hipotensi diastolik ya. Jadi si pernya yang rendah. Sistolnya kalau 90 juga sudah rendah sebetulnya ya. Jadi memang ini kondisinya tensinya hipotensi sistolik dan diastoliknya. Cara menormalkannya dengan bekam kering adalah dibekam di area eh, akdain di leher, di kahil, di belikat. Bekam kering aja dulu, jangan langsung dilakukan bekam basah. Kenapa? Karena dengan bekam kering itu bisa menstimulus supaya naik lagi tensi darahnya, ya, supaya naik lagi tensi darahnya. Jadi di bagian akdain itu di bagian leher belakang ya, itu kan tempat naiknya darah menuju ke otak. Nah, kalau di bekam di area itu, jantung semakin bekerja keras, Pak. Jantung semakin bekerja keras untuk memompa darah sehingga tensinya akan naik. Tambah dengan kahil, tambah dengan belikat. Kenapa belikat? Karena belikat itu tempatnya jantung, supaya jantungnya termotivasi, terintervensi untuk bekerja lebih keras. Ya, gitu. Izin bertanya, saya pernah bekam orang malam hari, terus besoknya si pasien katanya badannya lemas, terus seperti masuk angin. Apakah itu karena efek bekam? Eh, kita, terutama kami ya di sini, di Rumah Sakit Al-Hijamah, mengedepankan apa namanya SOP, mengedepankan SOP bahwa pembekaman sebaiknya tidak dilakukan malam hari, apalagi di atas jam 10 malam. Kenapa? Karena di atas jam 10 malam, jantung itu harusnya beristirahat. Jantung harusnya beristirahat. Yang bekerja apa? Yang bekerja itu liver, kemudian ginjal, kemudian usus, itu bekerja keras. Untuk apa? Detoksifikasi. Buktinya apa? Buktinya ketika kita bangun tidur ya, kalau tidurnya tidak begadang, ketika kita bangun tidur di sepertiga malam atau subuh lah ya minimal, ketika bangun tidur, nafas kita bau, kita ingin buang air kecil, kadang-kadang ingin buang air besar. Itu menunjukkan bahwa proses detoksifikasi pada malam itu berlangsung. Detoksifikasi itu berlangsung, dan kenapa kita perlu tidur? Karena jantungnya melemah, energinya digunakan untuk itu. Kalau dilakukan pembekaman pada malam hari, jantung yang harusnya melemah dipaksa bekerja keras. Kira-kira gimana? Pertama, jantungnya jadi tidak maksimal. Yang kedua, detoksifikasi pun tidak maksimal. Makanya wajar ketika bangun tidur merasa tidak nyaman. Karena toksin-toksin, racun-racun yang harusnya keluar, ini tidak dikeluarkan karena jantung dulu yang membentuk darah baru. Itu yang pertama. Yang kedua,
tubuh kita itu memiliki efek makofag, efek pertahanan tubuh. Dan itu terjadinya di bawah jam 9 malam. Makanya kalau jam 9 malam kita disengat oleh nyamuk, itu terasa. Tapi ketika di atas jam 9 malam, di atas jam 10 malam, kadang-kadang nggak terasa karena efek makofag, efek pertahanan tubuh itu sudah menurun. Makanya rata-rata kalau sedang tidur disengat oleh nyamuk itu tiba-tiba besoknya aja kerasa bentol-bentol gitu. Ketika disengat nggak kerasa apa-apa. Ya, makanya tadi kalau misalkan itu terjadi bisa karena efek bekam, Pak. Bisa karena efek bekam. Kenapa? Karena tadi pada saat malam hari yang harusnya jantungnya lemah, ini kita paksa keras. Yang harusnya liver bekerja keras, ginjal bekerja keras, usus bekerja keras membuang, ini malah energinya dihabiskan oleh jantung. Akhirnya ketika bangun tidur terjadi efek yang tidak nyaman. Dan kalau misalkan dipaksakan kondisinya yang lemah, ya kondisinya sudah lemah tuh di malam hari kita paksakan dibekam juga, ya kekhawatiran kita jantungnya kolaps. Kalau jantungnya kolaps, naudzubillah min dzalik ya bisa berakibat kematian. Ya. Jadi eh, itu yang perlu kita pahami, itu yang perlu kita ketahui. Kenapa anjuran untuk beristirahat di malam hari itu oleh Rasulullah salah satunya adalah untuk itu, untuk memperbaiki proses detoksifikasi, untuk memperbaiki proses recovery tubuh gitu. Jadi jangan dipaksa, jangan dilakukan pemaksaan pada malam hari. Gitu ya. Paling boleh dikasih obat, dikasih herbal gitu ya. Kalau dikasih herbal, otomatis akan membantu recovery pada malam harinya gitu. Jadi rata-rata pemberian obat itu kan malam hari ya, sebelum tidur. Karena pas begitu tidur, supaya efek obatnya itu masuk ke dalam tubuh kita gitu. Ya. Gitu Pak ya. Kemudian jika pasien salah satu kakinya seperti ada cairan berlebihan seperti edema, mungkin apakah itu organ jantung bermasalah atau organ lain yang bermasalah? Karena saat dicek medis berbagai macam diagnosa dan berbeda-beda. Ya kalau misalkan diceknya berbeda-beda, ya berarti ada berbagai kemungkinan. Tapi kalau melihat dari kejadian ini, Pak ya, ada dua kemungkinan kalau hasil analisa saya gitu ya. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan memang pertama jantung, yang kedua memang ada faktor diabetes juga. Ada faktor diabetes juga karena ketika terjadi diabetes tadi kan si darahnya lambat, ya, darahnya lambat. Jadi akhirnya eh, bagian tubuh yang belum teraliri darah kemungkinan akan menjadi tempat penyimpanan cairan yang berlebihan juga. Jadi bisa bisa dua itu kalau hasil analisa saya. Tapi lebih amannya sih kita lakukan pemeriksaan medis yang lebih detail gitu. Ya, karena jantung bermasalah pun bisa mengakibatkan hal seperti itu. Ya. Untuk penyakit varises apakah bisa dibekam? Varisesnya sudah membesar. Kalau untuk varises ibu ya, pembekamannya jangan di pas varisesnya, tapi di sekitarnya. Karena kalau di pas varisesnya khawatirnya tadi malah mengintervensi urat yang menonjolnya itu dan apa ya malah mengganggu gitu, mengganggu artinya lama-lama si uratnya malah menjadi infeksi gitu. Boleh di sekitarnya saja supaya si supply darahnya ke bagian tubuh tersebut bisa lebih maksimal. Jadi tidak pas di ininya, tidak pas di pas varisesnya, di sebelah di sekitarnya saja. Ya. Keluhan terasa berat dan kaku di area leher bagian belakang padahal sudah dibekam tapi masih belum hilang. Kolesterol tensi gula normal semua. Oke. Berarti ini ada keluhan lain, Pak. Ya, ada penyebab lain. Dibekam, kolesterol tensi sudah normal ya, sudah normal. Coba dicek dulu bagian ada mungkin di bagian tulang belakangnya yang di tulang lehernya gitu ya, tulang lehernya yang agak dislokasi ya, yang dislokasi. Dan ini sering terjadi, Pak. Saya pernah mengalami orang yang punya penyakit batuk. Ada mengalami penyakit batuk udah lama, udah minum obat, udah digurah, dibekam juga sering, tapi belum sembuh juga. Ternyata ketika saya diagnosa lagi tulang punggungnya, ada tuh tulang punggungnya tidak tidak sinkron, agak sedikit bengkok. Kayaknya terapi berikutnya saya perbaiki tulang belakangnya eh, dengan perbaikan tulang belakang, dengan pijat tulang belakang. Dan setelah dipijat tulang belakang beberapa kali ya, tidak sekali, ketika sudah baik tulang belakangnya, alhamdulillah
Berarti sistem saraf ke area paru-parunya pun jadi lancar. Akhirnya batuknya hilang. Mungkin ini juga sama, Pak. Kolesterolnya normal, tensinya normal, gula normal, tapi masih terasa berat, bisa saja ada masalah pada tulang belakangnya, ya. Bisa ada tulang belakangnya yang perlu diperbaiki. Kemudian bisa juga ada masalah pada otot, ototnya kaku gitu. Itu bisa jadi seperti itu, Pak. Jadi bukan penyebab penyebab penyakitnya macam-macam ya. Tidak harus dari itu saja, tidak harus dari apa namanya? Tidak harus dari satu penyebab saja, bisa jadi berbagai macam ya. Gimana cara ngisi daftar hadirnya? Ini silakan linknya di itu Pak Priyo sudah memberikan linknya. Silakan diklik linknya dan diisi ya. Silakan diklik linknya dan diisi. Mohon maaf. Oke. Kalau untuk benjolan, kelenjar getah bening di bagian leher bawah telinga, titik bekamnya di mana? Kondisi benjolan sudah mengempes dan menjadi luka. Oh, sudah menjadi luka ya? Kelenjar getah bening dimanapun itu ya, yang namanya benjolan, itu jangan dibekam Pak. Bapak atau Ibu ini Samsuryani, itu jangan dibekam. Yang namanya benjolan dimanapun itu jangan dibekam. Apalagi benjolannya tumor ya, apalagi tumor itu jangan dibekam karena bisa mengakibatkan apa namanya? Bisa mengakibatkan si tumornya mengganas. Kalaupun mau dibekam di sekelilingnya saja. Nah, bagaimana dengan kelenjar? Kelenjar getah bening itu pun sama, kan posisinya di bagian bawah apa ya? Bagian leher bawah telinga. Maka titik bekamnya pertama untuk memperbaiki sistem imunitas di bagian kahil dan di bagian belikat. Misalnya di situ. Karena kalau sudah terperbaiki misalnya, maka kelenjar itu kan kelenjar getah bening itu kan tugasnya untuk mencegah ya, mencegah toksin-toksin masuk ke dalam organ tubuh. Ya, kelenjar getah bening itu disebut juga dengan apa namanya kelenjar pertahanan tubuh tuh? Ya, namanya kelenjar pertahanan tubuh ya. Kelenjar getah bening itu adalah kelenjar pertahanan tubuh. Jadi ketika terjadi benjolan itu biasanya terjadinya peradangan, pertempuran antara si kelenjar itu dengan toksin yang masuk dengan apa namanya dengan hal-hal yang tidak boleh diterima oleh tubuh kayak MSG ya, kemudian apa gula gitu. Itu kan tidak bisa terima tubuh. Makanya biasanya itu terjadi pembengkakan karena si kelenjar getah beningnya sedang melawan gitu. Jadi si kelenjar limpatik, ya, kelenjar limpatik saya lupa. Kelenjar limpatiknya sedang melawan, maka terjadilah benjolan. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka hal pertama yang dilakukan adalah perbaiki pola makan. Mulai mulai kurangi makanan-makanan yang mengandung MSG, pemanis buatan, pewarna buatan, penyedap rasa buatan. Itu langsung mulai dihindari. Perbaiki makanan dengan gizi yang cukup. Perbaiki dengan makanan yang dengan gizi yang cukup seperti apa? Rebus-rebusan gitu ya. Apa? Kukus-kukusan gitu. Hindari juga gorengan karena gorengan pun apalagi yang mengandung terigu gitu ya, itu juga bisa berakibat bertambahnya kadar toksin yang masuk ke dalam tubuh sehingga si kelenjar limpatiknya terus melawan gitu. Nah, jadi pertama itu diperbaiki dulu pola makannya Pak. Yang berikutnya dilakukan pembekaman di area kahil dan belikat. Insya Allah itu bisa membantu mengurangi kadar kelenjar getah bening. Dan kalau sudah menjadi luka, boleh di bagian lukanya diolesi dengan madu. Insya Allah. Ya. Benjolan di belak apa di bagian punggung bisa dibekam tidak dan juga punya penyakit hepatitis. Nah tadi seperti tadi yang saya bilang ya, benjolan itu jangan dibekam. Kalau mau dibekam di area sekitarnya saja, jangan di pas benjolannya. Khawatirnya nanti malah menjadi mengganas. Benjolan itu kan tadi akibat adanya toksin yang masuk atau zat yang masuk yang tidak diterima tubuh dan dilawan oleh bagian kelenjar limpatik biasanya. Walaupun di bagian manapun itu ya, baik itu di area tadi apa leher yang terjadinya kelenjar getah bening atau di area lain yang terjadinya lipoma gitu contohnya. Di bagian benjolannya jangan dibekam tapi di sekitarnya saja. Karena makanan makanan si benjolan itu kan toksin. Kita bendung toksinnya supaya tidak masuk ke situ dengan cara pembekaman di sekitarnya. Ya, seperti itu. Oh, Ibu ya, mohon maaf tadi Ibu Samsuryani, makanya saya juga tanya. Ya. Oke, jadi tadi Pak ya, Pak Oman, kalau ini Pak Oman ya, dibekam di area sekitarnya,
Jangan di area benjolannya. Nah, kalau dia punya hepatitis bagaimana? Hepatitis insya Allah bisa dibekam, Pak. Banyak kasus hepatitis sembuh dengan dibekam. Cuma masalahnya, virus hepatitis itu agak ganas. Agak sulit, agak susah mati gitu ya, sulit mati gitu si virus hepatitis itu. Makanya untuk membekam orang yang kena hepatitis sebaiknya punya alat sendiri. Sebaiknya punya alat sendiri. Jadi untuk mengantisipasi dikhawatirkan khawatirkan apa namanya nular apa si virusnya nular ke pasien yang lainnya. Makanya sebaiknya punya alat sendiri sebaiknya. Kalaupun tidak usahakan kopnya yang bagus. Jadi ketika di sterilisasi bisa di apa direbus gitu kopnya. Kalau yang kopnya yang murah kan direbus meleleh ya, tapi kalau kopi yang bagus insya Allah enggak. Makanya kalau misalkan mau tadi dia punya alat sendiri atau kitanya yang punya kopi yang bagus sehingga sterilisasinya dengan direbus. Kalau bisul besar dibekam lokasinya langsung apa boleh? Saya sih tidak menyarankan Pak ya. Walaupun memang banyak yang menyarankan seperti itu, tapi kalau saya tidak menyarankan sama sekali Pak. Khawatirnya tadi walaupun memang sudah besar, tapi kalau misalkan si mata bisulnya itu memang belum waktunya keluar, ya dibekam beberapa kali pun cuma darahnya saja yang keluar tapi sumbernya belum bisa dikeluarkan. Makanya saran saya daripada dibekam di area bisulnya mendingan di sekitarnya saja untuk merangsang si mata bisulnya cepat keluar. Karena apa? Karena tidak dapat makanan, sekitarnya sudah kita bekam, toksin-toksin sumber makanannya dia sudah kita bendung. Lebih seperti itu Pak kalau saya gitu ya. Karena untuk benjolan agak riskan kalau dibekam ya. Kalau benjolan agak riskan kalau dibekam. Gitu ya. Sekali lagi untuk yang baru masuk, silakan ini eh, daftar hadirnya diisi tuh sudah saya share ulang. Daftar hadirnya diisi ya. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu siapa saja yang sudah masuk gitu. Bentar. Oke. Ini coba saya perlihatkan ya siapa saja yang sudah masuk ke form daftar hadir. Oke, yang ini. Nah ini yang sudah hadir ya di daftar yang sudah mengisi list. Yusril Masalih, Sutika, Fitri Widi, Diki, Ahmad Sadikin, Yuda Nafi, Ahmad Habibullah, Ahmad Taufik, Sri Sudarno, kemudian Fatoni Lubis, Ahmad Rifai, Oman Sahroni, Nur Aryadi, Samsuryani, Agustiawan, Sri Rusmini, Kasari, Nurjana, Muhammad Ridwan, Nur Haini, Ruli Nasrullah, Muhammad Zuhdi, Laila Sari, Tita Mustikawati, Iin Ismawati, Priyatutuko, Pandi Ahmad, Basuki Rahmat, Nyoto Sutisno, Laila Sari, Eni Indah Ira Galuh Galuh Yudistiranto, Supriyanto, Ikhlas Hakim, Marina Andriani, Ahmad Maulana, Ahmad Yasir, Suliem, Anuranto, Andi Bay, Nur Hayati Pasaribu. Ini sudah yang sudah mengisi ya. Ini yang sudah mengisi. Jadi yang lain yang sudah hadir tapi belum mengisi silakan diisi dulu daftar hadirnya supaya nanti apa masuk ke database gitu. Masuk ke database dan nanti bisa mempengaruhi ke penilaian. Karena penilaian yang kami lakukan nantinya itu ada dua equipment ya, dua komponen. Yang pertama kehadiran, yang kedua hasil ujian dan itu poinnya 50-50. Kalau daftar hadirnya bagus, hasil ujiannya bagus, itu bisa nanti sertifikat lisensinya grade A. Tapi kalau misalkan daftar hadirnya bagus, tapi hasil ujiannya kurang bagus, atau sebaliknya daftar hadirnya kurang bagus, tapi eh, apa namanya si hasil ujiannya bagus itu pun nanti kita pertimbangkan ya kita pertimbangkan makanya yang sudah hadir tapi belum mengisi daftar hadir silakan diisi daftar hadirnya di link yang sudah di share ke chat ya. Cara diagnosa lidah bagaimana? Insya Allah nanti kita di pertemuan selanjutnya ya kita akan ada beberapa metode diagnosa dari mulai telapak tangan, mata, wajah. Kalau memungkinkan kita juga dibantu dengan diagnosa lidah insya Allah karena di rundown kan pertemuan besok masih tentang diagnosa juga. Karena bagaimanapun metode diagnosa itu kita materinya sekarang, teorinya sekarang, baru besok kita praktekkan ya mendiagnosa yang standar saja dulu. Ya, jadi insya Allah di pertemuan besok kita akan memulai praktek diagnosa ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu Bapak Ibu ya. Sudah jam 9.41, sudah hampir jam 10.
kasihan juga yang sudah yang di Indonesia bagian timur, dan alhamdulillahnya sudah tidak lagi pertanyaan. Jadi mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini dulu Bapak Ibu ya. Oke. Kita simpulkan dulu. Pertemuan hasil dari materi pada malam hari ini. Bismillah. Sebagai terapis sangat perlu memperdalam yang namanya ilmu diagnosa. Kenapa? Karena kesalahan dalam mendiagnosa itu bisa berakibat fatal kepada pasien-pasien kita, kepada klien-klien kita. Kesalahan diagnosa itu bisa mengakibatkan kesalahan cara penanganan. Sementara kesembuhan terdapat dalam 3 hal. Ya, cara kesembuhan itu terdapat dalam 3 hal. Yang pertama, tepat diagnosa. Yang kedua, tepat obat atau tepat pengobatan. Yang ketiganya, diizinkan oleh Allah. Lah, kenapa diizinkan oleh Allah? Poin ketiga, bukannya poin pertama ini diizinkan oleh Allah. Betul, diizinkan oleh Allah itu adalah utama dalam saat kesembuhan. Tapi untuk bisa mendapatkan izin Allah, yang 2 ini harus kita jalankan dulu. Ya, diagnosanya tepat, pengobatannya tepat, baru izin Allah insya Allah akan kita dapatkan. Kalau diagnosanya salah, pengobatannya salah, kira-kira izin Allah akan kita dapatkan atau tidak? Bisa saja, tapi potensi kita mendapatkannya kecil. Beda kalau kita sudah melaksanakan diagnosanya dengan tepat, pengobatannya dengan tepat, insya Allah izin Allah akan lebih mudah kita dapatkan. Gitu. Jadi bukan berarti mengajarkan izin Allah, bukan. Izin Allah itu paling utama, tapi untuk bisa mendapatkan itu, maka yang 2, diagnosa dan pengobatannya harus tepat dulu. Makanya sebagai seorang terapis, apalagi terapis Tibun Nabawi, selain kita memberikan ketawakalan kepada Allah, meyakinkan, memotivasi pasien-pasien kita bertawakal kepada Allah, maka kita pun lakukan terapi yang terbaik yang bisa kita lakukan. Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Walaupun nothing tulus, sebagai terapi itu kan nothing tulus. Ya. Masalah kesembuhan kita serahkan kepada Allah, tapi kita lakukan yang terbaik. Kalau tidak sembuh bagaimana? Ya kalau tidak sembuh bukan urusan kita. Allah yang menentukan. Tapi bukan berarti kita seenaknya. Kita lakukan yang terbaik. Gitu. Makanya sebagai seorang terapis kita perlu mendalami ilmu diagnosa. Oleh karena itu pertemuan materi yang pertama adalah tentang diagnosa. Kalau pertemuan yang kemarin kita masih berbincang-bincang santai, sekarang alhamdulillah sudah sampai kepada materi yang pertama, dan alhamdulillah antusias Bapak Ibu, pertanyaannya cukup luar biasa banyak tadi ya, dan mudah-mudahan jawaban-jawaban saya tidak memuaskan sehingga Bapak Ibu bisa mencari referensi lain. Ya, kalau jawabannya memuaskan, khawatirnya Bapak Ibu tidak mencari referensi lain. Sementara saya yakin ilmu saya masih belum ada apa-apanya, masih sangat standar. Mungkin dibanding Bapak Ibu juga ilmu saya masih di bawahnya, tapi dengan kerendahan hati, dengan ketulusan hatinya Bapak Ibu berkenan mengikuti acara ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, baik. Dari saya mungkin untuk pertemuan malam hari ini cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita bertemu lagi besok dengan link yang sama, dan daftar hadir tentu saja berbeda ya. Daftar hadirnya insya Allah saya akan share lagi besok di pertemuan Zoom-nya. Jadi sengaja kalau daftar hadir saya tidak akan share ke grup, tapi sengaja saya share di room Zoom saja, karena buat yang mengisi, yang hadir saja yang mengisi ya. Itu saja dari saya. Insya Allah kita bertemu di hari esok. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dalam semuanya. Dan untuk mengakhiri acara ini, marilah kita sama-sama membacakan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Izin Bapak Ibu ya. Silakan kalau mau live ya.